Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang saya muliakan, wabil khusus pimpinan Majelis Al-Istiqamah dan Nur Dakwah, guru kita Al-Ustadz Muhammad Nur Khalis Ahmad beserta Dewan Guru, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang agung, peristiwa diperjalankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan pada akhirnya menjemput perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman sebelum turun ke alam dunia, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Nabi menjawab, sembahyang 50 waktu dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta keringanan kepada Allah, karena umat engkau tidak akan mampu sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Memang cakap Nabi Musa ini benar. Siapa yang sanggup sembahyang 50 kali sehari semalam? Karena hidup sehari semalam cuma 24 jam. Kalau 50 waktu pukul rata 20 menit sekali sembahyang. Kada sempat apa-apa lagi tagah kabun kada tabas. Imbas sembahyang hanya mencelup silawar azan, pacul pulang silawar penggawian, sembahyang pulang, imbas sembahyang celup pulang, azan, pacul pulang. Akhirnya silawar penggawian rapid celup pacul adalah. Yang kasihan nasib kaum kada kau beli ke rumah, dijamin Tuhan dalam masjid. Betul lah cakap Nabi Musa, tapi Nabi kita kada mau langsung menghadap Allah. Kenapa? Sebab karena beliau tadi berangkat bersama malaikat Jibril. Nabi minta dulu pendapat dengan malaikat Jibril. Ini isyarat kepada kita sehebat apapun kita tetap menghargai orang lain. Sehebat apapun pendapat kita, tidak salahnya minta pendapat orang lain. Nabi itu paling hebat pendapatnya, tapi Nabi paling senantiasa minta pendapat. Nabi itu hatta hawaijil baiti, sehingga kepentingan rumah tangga Nabi berunding. Karena kalau kada berunding nanti tiwas meniwas, salah menyalahkan. Ada pangkisahnya, orang ini kerja motong karit ke kabun karit, sepeda ditinggal di tepi jalan. Rupanya subuh itu ada kekanakan yang tanggung macal ibah begadang malam,
bulikan tetamu sepeda parai bersandar di higa jalan contannya tapi kadah bisakannya benang hadapan di pacolnya sebelah nang sisanya gantungnya ke pohon karet nang tuhani bah begawi cari sepeda dada ay jadin kemana sepeda aku bisa berjalan seorang sekali dicari bergantungan di pohon karet titih bannya hilang sepedanya sebelah puji orang Tuhan alhamdulillah ya Allah kau kirimkan maling yang cukup pengertian baju cuntan kada dihabisakannya masih disisakan untuk nang punya turunakan kada kau ditunggangi bannya hilang sebelah terpaksa dipikul sidin ayu hasapida aja kita bergantian tolakannya ikam mikul aku berikannya aku mikul ikam sampai ke rumah sekalinya bini pulang kada di rumah rupanya bertetapas pakaian di tepi sungai sekalinya kada lawas datang bejujung bakul tetapasan diperiksa telinga bini kada ada anting-antingnya sebelah hujan yang laki mana bunel anting-antingmu sebelah umanya terkait gugur ke sungai naham tu janang bini ban sepida sempian mana sebelahnya hilang juga nah janang bini ini betul-betul senasib dan sependeritaan mungkin halam waktu imbah menikah saking bahagianya berjanji aku siap bahagia bersama menderita bersama imbaham tak imbai nang laki hilang ban sepeda sebelah bini hilang bunel sebelah makanya kita nih kayak apa aja bahagianya jangan berjanji siap menderita bersama jangan berjanjilah siap bahagia bersama menderita jangan ada kalau ada bergantian sini karena kalau tak imbai menderita kan payah pas bini sakit parut hendak berenak laki sakit intuhut siapa memilih bidan tak anak sorangan makanya kita nih kayak apapun bahagianya berjanjilah siap bahagia bersama menderita jangan ada ini sama-sama kehilangan makan siang sama-sama berpikir baik nang bini berpikir kesian laki ikut tulak motong karit kada bersepeda bagus anting-anting nang sebelah ni jenang bini ku jual ke pasar duitnya tukarakan ke ban sepeda sebelah marah aku kada bebunil lagi yang penting lakiku motong karit ban sepeda dua belah rupanya nang laki berpikir sama juga marah aja nang laki aku mengalah sisa sepeda ni ku jual ke pasar duitnya tukarakan ke bunil bini sebelah marah aku kada bersepeda asal bini ku bunil dua belah sama dengan bini tetangga di sebelah sama baik tujuannya tapi kada berunding esok sama-sama ke pasar nang laki bebungkus bunil jualnya bunil duitnya tukarkan ke ban sepeda sebelah nang laki jual sepeda duitnya tukarkan ke bunil bini sebelah boleh ke rumah kiting-kitingan sebelah surang pulang baik tujuannya tapi kada berunding kan salah saya pernah diundang orang ceramah mungkin orang ini kada matang musyawarahnya tadubul datangnya saya datang terus pengasuh pondok pesantren dari Jambi datang bingung saya ini kok kenapa beliau datang kalau beliau ceramah kenapa saya disuruh ceramah kalau saya ceramah kenapa sidin datang kalau berdua ceramah kada mungkin pulang kita ditungkal ni kada penahanan kada lawas ceramah paling sejam ceramah kawan mulai dah telingok miti hijam dah saya kalau ceramah orang miti hijam terus kada lama lagi wabillahi taufik jamin lah pokoknya bukan sempian aja nah lakas bulik aku kan lakas bulik je siapa takut cepat ampe melahirkan heran modal sekali bingung saya memikirkan bingung panitia lagi keluar masuk keluar masuk keluar sakanya menggawil kako anu serta aja minta maaf Ustaz kada jadi ceramah malam ni karena ada kiai dari Jambi jaku ayo kan apa alhamdulillah ulun kau mendengar cuman guru aja minta maaf sempian tolong baca doa pikir hati kenapa saya baca doa guru-guru Tuhan banyak di Hasan Basri gini ada kenapa aku nang anu baca doa cuman pikir hati mungkin peneliti ini menjaga perasaanku supaya aku jangan tersinggung pada sedikit aku udah tersinggung cuman hati kada nyaman orang segagah saya kada jadi ceramah apa kata dunia sekali saya bercerita kawan saya menyahuti itu kada seberapa belum bangai katanya di tempat kami 4 penceramah datang tak imbai beritaan tapi panitia kadang-kadang berpikir nang satu suruhnya mengaji Al-Quran nang satu baca berjanji
Nang satu ceramah nang panuhannya tukang baca doa aku jawab untung kada berlima. Cakap berlima pas nang kalimat tukang bagi nasi bungkus. Nah, malisit kan baik tujuannya tapi kada berunding. Makanya Nabi itu kada mau kada berunding. Itu orang selalu menghargai orang bahagian daripada sifat rendah hati, sifat tawadu. Kita ini sehebat apapun kada boleh merasa hebat, apalagi asli kada hebat. Orang hebat jangan kada boleh merasa hebat. Kenapa? Karena hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Kita tidak bisa hebat berdiri sendiri tanpa kerja sama orang lain. Jari tangan nih masing-masing merasa hebat. Puji ibu aku nang hebat karena kalau orang sukses aku angkat tangan, apalagi bergambar gaya bebas. Nah ibu tangan ada mau kalingking. Oja nang telunjuk kada aku nang hebat. Bila aku tunjuk orang bergeser. Oja kelingking kada bisa aku nang hebat. Kayak hebatnya sempian kalau telinga getal aku yang masuk. Ambillah aku ulai perut hidung merasakan nyamannya. Berarti aku nang hebat. Orang kampung buktikan usit dulu siapa nang menang. Usitlah ibu bertemu telunjuk, kalah telunjuk, ibu menang. Ibu jangan bangga. Kenapa? Berhadapan kelingking kalah ibu, kelingking jangan bangga. Kenapa? Berhadapan telunjuk kalah kelingking. Telunjuk pun jangan merasa hebat. Kenapa? Tadi dengan ibu kalah. Lalu siapa yang hebat? Mana ada yang hebat? Kita ini tidak ada hebat tanpa kerjasama. Makanya tangan ini hebat kalau dia bersatu. Makanya bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Untuk apa? Untuk tuhuk mah sudah bercakaian beruntuhan pulang kawin pulang wak anom. Makanya kita ini kada boleh merasa hebat. Jadi orang sugih jangan merasa hebat. Kenapa sampean hebat? Karena ada orang susah umpat begawi di kebun kita. Coba kalau kada ada orang susah, tagah kebun siapa nabas? Nabas surang sampai ke hujung muhara tumbuh ulang. Bebulik ke muara kabun, tengah kabun tumbuh ulang. Bebulik ke tengah kabun, pas mati tengah kabun. Mana hebat orang sugih bakal mati di tengah kabun. Amun kita ni berataan sugih di periduan ni rumah 4 tingkat berataan. Pas bocor siapa mikir? Tukang dedek orang sugih berataan. Paksa mikir surang naik kawa turun ke depan ni. Nah tepa malam di hubungan rumah. Mana hebat orang sugih tepa malam di hubungan rumah. Makanya jadi orang sugih jangan sombong. Orang susah jangan dimarahi. Kalau kita kada cucuk gawinya, ampehakan ganti orang lain, jangan dimarahi. Kami yang begawi karena kadeka, mau kada bepada, banyak lagi antri. Memang pemalas banget, ikam isok hawas biar lambat lagi nang kuampi ikam. Pasarnya minta ampun, kayak awak ampun peri dua. Pada awak hamba Allah, nang dimarahi hamba Allah. Kita sugih Allah yang ngasih, sombongnya setengah mati. Hati-hati doa orang miskin nang pecah hatinya itu berbahaya. Tunggu saja masa kebangkrutannya, paling tidak kekayaannya tidak berakah. Maka jangan dimarahi orang susah. Kalau kada hendak ampihi begimit. Orang susah ni kalau berdoa kabul. Ceh aja mun kabul napanya kada sugih. Suruh pangnya berdoa supaya sugih. Iya orang susah tu kabul doanya kalau hatinya disakiti. Satu, nang kedua kabul doanya kalau dia dibuat bahagia. Makanya kiai-kiai pintar-pintar. Kalau ada santri, kada ada dana, anak mondok diambil sidin, suruh begawi, suruh mengabdi, makan kada bayar, gratis, SPP kada bayar, semua kada bayar. Ayah itu begitu. Makanya al-baqiyatus sholihat sampai saya sekarang jaya. Saya pang tukang tampung. Orang ini datang ke ayah, berserah, kami kada berduit ya hai, kami anak mondok kayak apa? Ayo hajadin catat din ngaran ko, cari guru Parudin ke sana. Jadi aku tahu siapa-siapa nang kada bayar, nang diberi din duit. Saya pun waktu mula-mula di pondok diberi din duit, kada berduit pang ya pak. Waktu mengajar di pondok tu tahun 95 ulun berduit 7.000 benerai. Sepeda injaman rantainya kada bertutup pulang tu habis terkait tapi aku habis sebelah. Jadi musibah ganal aja ngene. Aduh makanan kesian. Nah, idin beri duit. Makanya kalau orang susah tu diberi dibahagiakan, doanya sangat mustajab. Makanya orang susah berdoa, mudahan pondok ini berakah. Maka berakah terus. Doa orang miskin dibutuhkan. Ulun bulik di Parit Betuhah nyeberang ketambilahan. Ada bibini minta sedekah, aku julungi di 10.000. Oh mau panjangnya doanya. Mudahan Ustaz panjang umur, mudahan Ustaz murah rezeki, mudahan sihat terus. Bancap aku berjalan. Kalau kau berdoa nang keempat, mudahan kawin pulang. Nah, ini aku musibah kenalnya. Jadi dua orang miskin ini kabul, bini dua apa? Habis hambur mangkok di rumah terambangan di waktu longkang.
musibah ganam. Makanya kita jangan sombong jadi orang sugih. Jadi pejabat jangan sombong. Kita itu karena menjabat cuman kita jadi pejabat itu karena ada dukungan orang. Kalau orang dari mendukung mana bisa. Saya nih di rumah mana pernah duduk di kursi dewan. Aku duduk kursi seorang. Ada kursi dewan duduk kayak di tempat ceramah di situ. Kursiku plastik tapi aku puas karena kursiku ada orang yang sanggup menggisir kursiku. Bila digisir orang aku ambil pulang kursiku, rumahku nang duduk aku, suka-suka aku, masalah buat lo. Lah tapi kan kalau kursi dewan 5 tahun akan datang kita bertarung lagi, entah menang entah kalah, maka kita kada boleh sombong, kita ini lemah. Jadi penceramah pun jangan sombong. Kenapa hebat sempian ceramah? Karena ada yang mendengar. Yang mendengar dari siapa? Bungol ceramah di sini. Sorangan aku pelapau ceramah di sini. Imbang bukan kawan tali. Ini jangan kawan kedahanau gula, kedahanau gila antara dua aja. Berarti hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Maka jangan coba-coba merasa hebat. Iblis itu kurang apa? Iblis itu beribadah kepada Allah. Saya pernah ketemu kitabnya. 800.000 tahun beribadah, pernah jadi guru malaikat. Hebatnya iblis itu sebelum dilaknat, muridnya malaikat. Kita ini sehebat apapun kada ada bisi murid malaikat. Kalau bisi murid buntat banyak. Kadang datang, kadang kada. Ini ada nih murid buntat hadirnya di sini. Mohon pengajian rutin kadang datang, kadang kada. Senon datang mengantuk, guring tali liur pulang. Maka liurnya kayak Allah. Bagus liur walid ha. Liur walid kawan dijual, liur kita kemana menjual? Itu buntat ngarannya. Kalau malaikat dia ada harapan. Kurang apa iblis? Karena dia merasa hebat cuman daripada Nabi Adam ternyata keluar dari surga. Kita nang belum masuk surga, jangan coba-coba kita merasa hebat gagal masuk surga. Wal iyyazu billah min dzalik. Makanya Nabi mengajarkan hidup merendah diri. Nabi syadidal haya'i wat tawadu. Kemudian Nabi minta kurang kepada Allah. Sehingga sembahyang 50 waktu tinggal lagi 5 waktu. Nang 5 waktu ni kada bisa ditawar lagi. Ngini harga mati apapun alasannya. Sesugih apapun kita, semiskin apapun kita, sesusah apapun kita, setuha apapun kita, sembahyang tidak ada tawaran, wajib hukumnya. Sekalipun kaina kita tuha sama tuha, bini umur 76 tahun, kita laki 89 tahun, tuha sudah. Anak belain beretaan cucu kada nak bermalam di rumah peninian, loto-loto kelatok-kelatok berduaan, maka tuha ada. Tak imbai pulang tu garingnya setia banget ganang berdua nih. Nang bini berjalan bekisut, nang laki betingkaung, mirip anak kambar di masa lalu. Kenapa? Sebab karena kita ini kalau panjang umur kata Allah wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kata Allah barang siapa yang kami panjangkan umurnya sedikit demi sedikit kami kembalikan kepada asal kejadiannya. Kita lagi ke kanak berjalan bekisut, kena mun sudah Tuhan merasa bekisut, imbah bekisut kita betingkawung, kena mun Tuhan merasa itu betingkawung. Namun kada hendak merasai mati anom, pilih dua tu. Hendak mati anom karena bekisut kah? Kita lagi ke kanak berjalan beingkut-ingkut ke dinding, tunggu nanti masa tua mulai beingkut ke dinding. Kita lagi ke kanak berjalan taundur-undur tahan tak taduduk, kena mun Tuhan merasa taundur-undur tahan tak taduduk. Kita lagi ke kanak makan bubur, kena mun Tuhan makan bubur pulang. Kita lagi ke kanak kada begigi, kena mun Tuhan kada begigi kada juga. Cuman ada perbedaannya. Mun ke kanak kada begigi berebut orang mencium. Amun Tuhan kada begigi siapa nak cium? Cucunya gintambur bukahan awas jangan cucu mak lampir datang bulan. Kita lagi ke kanak telinga kada jelas mendengar, kena mentuha mulai kada jelas. Orang ke hulunya ke hilir, orang berunding hendak ke rumah irtinya entah tukarkan sate, ada nyambung lalu. Kita lagi ke kanak mata kada jelas melihat, kena mentuha kada jelas kada melihat. Tak kumpul anak cucu ada pinandunya, oh nek je pinandu lah nek kada je ngini cucu nang diperet atong ni ai je sitin. Ni pang ni pinandu lah kada je ni nang diperet api-api ni ai je sitin. Ada cucu nang wangal siko ngabilakannya du 100.000 nang habang. Oh nih yang ini pinandu lah. Mun itu kok pinandu di sini. Aduh nasib kita sudah tuha. Setuha apapun sembahyang tetap wajib digawi.
Apabila kada digawi sembahyang 5 waktu ditinggalkan tanpa uzur syara, maka 15 macam siksaannya. Di antara 15 nanti di alam kubur bakal sekuburan dengan ular. Ular itu apabila mematuk, menggigit, sakitnya cukup hagin 60 tahun. Ada kamu mana berobat suntikan kada mempan lagi di kuburan gitu. Obat kayak apa aja ada dokter ada di kuburan dokter gen jom ada sembahyang patoknya juga. Karena memang begitu pang siapapun orangnya ada sembahyang patoknya. Maka ular itu panjangnya perjalanan 1 bulan. Amun kita berjalan dari kepala ular awal bulan Rajab hanya sampai ke buntutnya bulan Syaban. Kira-kira panjang ular tuh kepalanya di parit 2, buntutnya pas di halaman rumah Ayu Tinting. Jauh loh kok sampai ke Jakarta. Kita sekamar dengan ular sambur ya ada ini. Pada ular sambur tuh 2 meter jo panjangnya, sekali jo melacung sampai ke buntut. Wani lah kita sekamar ular tado ular sambur. Ular sambur begena di bawah renjang, di bawah renjang kita goreng dan serenjang semalaman jadi sekamar. Pada ular sambur di bawah renjang kada tentu nyambur belumnya, asalkan bergerak aja pasang selimut tabel-tabel. Ada wani kita. Ini sekuburan dengan ular nang panjangnya perjalanan 1 bulan. Kalau mematuk sakitnya kada kau dibayangkan, maka kita anak-anak, makanya ini majelis, ini anak-anak nang halus-halus dikumpulkan biar terbiasa jangan meninggalkan sembahyang. Kenapa sebab? Karena kata Nabi siapa orang memelihara sembahyang 5 waktu akramahullahu bi khamsi khisal, nanti dimuliakan Allah sebanyak 5 macam perkara. Pertama, yarfa'u anhu diqal aisi, dihilangkan Allah rasa sempit dalam kehidupan, hidupnya merasa lapang, damai, tentram, nyaman. Ada banyak mengeluh, nang ada hanya bersyukur, nya kada selalu gelisah, kada rusuh hatinya. Inya dikasih hujan, alhamdulillah, banyak ada nukar. Andai kata malam ni hujan, alhamdulillah, aku di atas. Situ hujanan. Di Banjar itu, guru bahit. Pengajian itu 5.000-an orangnya, hari hujan labat kada bergerak. Kada bergerak, basah timbakau kada bergerak. Kalau ini ada harapan. Tarai hujan labat udah hilangan orang ini ada harapan. Aku ingin begilop juga daripada tempias di sini. Orang luar biasa, ada tanggung-tanggung. Jangan resah kita. Hujan alhamdulillah banyak ada nukar. Panas alhamdulillah jamuran karing. Dijadikan Allah kita orang sugih, alhamdulillah kawan nyumbang. Dijadikan Allah kita miskin, sabarai nasib sudah. Lagian hagin apa kita rusuh, hagin apa kita merasa gelisah melihat orang sugih, kita susah orang sugih, untuk apa gelisah? Kenapa? Sebab karena orang sugih kadang menjamin makan lebih nyaman daripada orang susah. Kadang kawan kita nang sugih itu banyak pantangan, banyak aritan. Saya sudah ada kawan kunang sugih tulak ke pengantin, sama-sama dengan saya mencibuk nasi setengah sendok juga. Lauk yang diambil antara nang banyak itu jingkol bersambal, cuman jingkol bersambal pakai cabai hijau nang cabai ikan karing itu ada ambilnya. Daging kan diambilnya, gulai kambing kan diambilnya, ikan bawal diambilnya. Aku tanya ngapa? Dah tahan Ustaz katanya, kolesterol berdangan, tensi tinggi, gara-gara nyaman sebentar 2 hari di rumah sakit. Pantangnya. Sementara kawanku ada yang susah minta maaf, cidoknya nang apa aja lauk cidoknya penuh piring doh. Sekalinya bandak mun kucing tuh belukop di sebelah kelindungan. Nikmatnya apa ada nikmatnya, ada penyakit. Orang sugih begitu melihat gulai kambing kegandengan tinsi, belum dimakan naik tinsi dah. Orang susah tulah orang aroh melihat gulai kambing, alhamdulillah perbaikan gizi. Apa kada perbaikan gizi? Di rumah makan kangkung manjang ubi kayu. Tetamu kambing apa kada perbaikan gizi? Akhirnya 2 mangkok habis menghirup sup kambing dah. Boleh ke rumah minik yoi kepalanya. Dikiranya masuk angin. Siaunya anaknya, ayo nak ya karo kakan belakang abah, ambil balsam, ambil 2 ribuan. Nang anak mengarok, kayak apa aja hebang lah belakang abah, hebang bahaya. Apakah dia hebang mau ngarok belakang kawitan kayak memarut nyuruh gejangnya itu hebang terus saya. Tapi karena sangkannya masuk angin, imbah bekarok wagas. Orang sugih macam mana nyangka masuk angin, nya tahu pada tensinya tinggi, karena cek terus kesehatan.
Makanya orang susah nih kayak sihat terus pada deh bingung penyakit juga. Cuman ya kada tahu. Jadi sangka baik sihat terus. Kenapa? Karena Allah membalas hambanya sesuai dengan sangkaan hamba. Kata Allah mengatakan dalam hadits qudsi, "Ana 'inda zanni 'abdi bi fal yazunna bi khairan." Puji Allah, aku membalas hambaku sesuai dengan sangkaan hambaku, maka sangka baik olehmu kepadaku, pasti baik balasannya. Allah dah mengatakan dari kursi. Makanya kita sangka baik aja, mudah-mudahan kita sehat bertahan habis kisah. Tapi tetap patuhi ke protokol kesehatan, tetap kita jaga kesehatan, namun kita percaya saja, baik sangka saja dengan Allah. Tapi kalau kita tahu di penyakit, macam mana baik sangka? Maka di Banjar ada orang 70 tahun umur dah, ditakuni dokter, dia bisi penyakit. Jadi dokter adalah bisi penyakit kolesterol nih kedede aja, asam urat pang nih kedede aja siden, jantung pang nih bagus saja, tensi kakai tutup pang disiden. Umay aja dokter napa amalan nih, amalannya jasidin jangan diperiksa. Ya emang kan diperiksa mana ada penyakitnya, tarai periksa mau ada tumpang tinggi juga. Jadinya baik sangka terus karena ini kada tahu penyakit. Makanya kita nih sugih, alhamdulillah kada sugih, kada masalah. Lagian orang sugih kada menjamin lebih tentram hidup daripada orang susah. Apalagi mbah nukar pumpong banyu pasang dalam malam pulang. Bunyi kakalutok pumpong bangun menyintir kalau ke pumpong ditarik kawan. Menurang susah kakalutok pumpong adanya hiran. Enggak ada bisi pumpong juga. Biar ada sampan jongkong di perumahan. Mungkin bucurnya 5, kamu diturunakan kada sau dinaiki karam tadi dulu deh nyamannya. Orang sugih itulah keundangan lawang kada berkunci bebulik pulang mau kunci lawang. Orang susah hanya sampai di tangga gegendangan lawang kada berkunci kan bebulik laginya. Lagi napang dikunci juga disunduk wan kada disunduk sama. Mun ada kucing bakarat tertumbuk bungkas lawangnya. Mun lawang daun besampit buluh ha. Ada takutan kada dicuntan maling napang dicuntan maling dia cacahan acan semangkok tertinggal. Tarai hirup mau sakit parut maling isok. Takor jadi maling kok sakit parut nang dihirup cacahan acan sakit parut berobat 50.000. Enggak nol pengeluaran pada pemasukan. Ada dapur harang sebuah bikat dawai pulang tok. Amun diangkat dapur kita tinggal buritnya kadang dipakai juga. Orang sugih banyak pikirannya nyaman orang susah. Kalau orang sugihnya tekilipan kekerukus bunyi tikus dikira maling semalaman kada guring. Orang susah kekerukus maling hendak naik dikira tikus jenak ai guring si diningkang maling kan kada masalah. Nyaman lo kok. Makanya kadang-kadang orang susah orang sugih ada menjamin. Kalau orang sugih kadang-kadang kada tentram. Hanya tekilipan bangunan HP berbunyi. Kenapa? Barang masuk 2 mobil terunton. Nah tukang bongkar dada setengah malaman murus. Orang susah 2 hari HP-nya kada berbunyi. Nganggur. Sekali berbunyi salah sambung pulang ke Malaysia juga. Aduh, jangan buang HP itu lagi kita pakai juga. Siapa nelpon kita? Makanya lebih tentram. Makanya kita kada usah gelisah. Lagian sugih susah sama ya juga pemakan. Orang susah minum secawan, orang sugih secawan aja. Mana ada sejarahnya orang susah minum secawan, orang sugih seimbir? Mana ada? Kecuali sapi ha. Cuman perbedaannya awak secawan, nya secawan cuman beda. Awak secawan banyu putih, nya teh telur itu cuman bedanya. Tanya mandinya pada di awak. Kita makan sepiringnya juga. Kita susah tolak keundangan pakai kopiah syuting. Orang sugih syutingnya juga. Mana ada sejarahnya orang susah pakai kopiah sebuting. Orang sugih bertumpang 7. Itu bukan orang sugih, itu orang bebungulan. Lagian untuk apa kita gelisah hidup rezeki nasib ada yang mengatur dah. Kita nih hidup ikut aturan aja, jangan bermatur. Yang penting kita berdoa, berusaha, dosa bermatur. Allah yang maha mengatur. Asal berdoa, berusaha, pasrahkan dengan Allah. Menyadari rezeki kita sampai aja tuh mengkadeda kayak pajak ada sampai. Dihadapi gin kada makan, ulun sudah suatu saat mencari tempat hagin peristirahatan, penceramah acara haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Di pondok kita ulun tukang bawa mobil Innova waktu itu kawan ulun bertiga guru. Rupanya hari tengah hari tadi jakawan kita makanan dulu guru anu setai je jakwa yuha. Tapi saya kan tidak ada rencana makan di warung, jadi duit kada spesial membawa, cuman ada di kantong baju duit 280.000. Kukira cukup pai 280.000 biar 4 ha.
Kukira kawanku nih makan kayak aku aja, mentakibit senangin dupang, rupanya kada tangannya hebat sebelahnya belah ke piring tuh lanyah banget, wajahku musibah ini bisa kada cukup duit. Sekalinya hanya duduk, sekalinya kawan sikong nelipon kawannya di mana aja di pasar, ke sini gabung jahayanku sikong aja sekali datang bertiga jadi bertujuh dah. Jaku kada cukup saku duitku udah 80 nih. Sekalinya dihidangkan makanan ikan senangin hanya bersanga atau nyeberang piring. Seberang sana buntutnya, seberang sini kepalanya. Undang galah nang besatang ikan apa hayam kampung nanyar bersanga, belum nang lain-lain lagi. Ya kemudian kawanku kada melihat di undang galah nih. Sekalinya hanya makan cak jaka senangin nang ganal tadi. Mah joko 50.000. Cak kayak hayam kampung 15.000. Cak ka undang galah kada mitong lagi kok. Jako kada cukup duit ko nih. Tertinggal duit ko undang galah tuangnya ke piring kawannya habisakan ya nyaman mitong. Iya mitong nyaman duit kawannya kayak penasibnya. Aduh, terpaksa aku meimbangi makan gulai jingkol aku. Biar cukup duit tuh. Malulah orang segagah aku duit kada cukup bayar. Apa kata dunia? Kalau orang jelek kada terbayar wajar. Orang gagah seperti aku nih kada terbayar musibah ganal. Jadi setelah itu ada datang berempat pulang. Tapi di antara berempat ada Tokeh Sikong Haji Ase, Tokeh Kelapa anggota dewan. Jaku gabung sini kita makan. Telanjur basah biar mandi sekalian. Masih juga ada cukup. Masih juga ada cukup duit ke. Gaya itu tahu kada kalah juga. Kita tuh kada berduit jangan dinampakkan. Jangan dinampakkan kada berduit. Aku kok ajak bergabung 11 orang makanan. Itu kalau dihitung di atas 700.000. Sudah habis ku panggil pelayan. Jaku hitungkan. Kada ujah jasa, jangan dihitung setai. Kada jaku merah aku bayari, aku yang aja aku bayar. Kada setai jakin yang bayari, jangan kok, jangan. Dalam hatiku siapang bungol bayarin ini. Cuman gaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Kaya tak kaya sing penting penampilan. Padahal manang cukup duit kok. Sekali keluar di warung tuh menyesal kok. Cakap tahu dibayar yakannya aku mantap dulu ikan serangin tuh. Cuman kada tahu imbah makan gulai jingkol aku. Kenapa? Rezekiku cuman gulai jingkol. Kada dia makan gitu. Walau dihadapi itu namanya kada rezeki. Tapi kalau rezeki ada aja tuh. Tahadus bin nikmah. Ulun ke Banjar tadi sebenarnya menolak sampai ke hati. Bukan sekadar menolak. Kenapa? Sebab ulun kedua nih ke Banjar naik pesawat tuh kulir banget. Kalau naik pesawat tuh terbayang terus kalau kok macet mesinnya kemana gugurnya. Ya komen gugur antara dua muka dia jadi tapai jadi puyak ini. Ya kok mikir-mikir nyaman di intang sini aja mah pada kesana. Dan hendak saya termasuklah kawannya Guru Nur Halis nih menelpon pakai video call nang ditanya apa di Kalimantan Tengah. Di pojoknya banget ulun harus ke sana kadi juga. Guru Nupal pakai kirim SMS suara kabulakan guru ai. Kada tuh pang betujuh belapan kada ku hirani sekalinya timbul di YouTube nih. Aku kada tahu juga dan mengirim safari dakwah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, Joko, aku belum menyanggupi lagi. Tapi karena sudah ada, ayo kada apa-apa. Berangkat tawakal Allah. Itu gin aku menerima sesudahnya termasuk ini nih. Aku kan semangat kan nerima jako amun bulik lagi aku kalau aku mati di jalan tadi tuh amun gugur kan jadi tapai awak dibuatnya. Tapi karena rezekiku ada di sana dipaksa saya pasang syarat. Saya bilang ulun kada bisa transit mau urus nang bakuir di HP ini kada bisa. Amun nak keluar cari ihak dulu aja. Menjapo jangan kan cari ihak, aku cari adul kada lagi ya. Halih emang pakai aplikasi semuanya nyambet ngalih kok nang lindung peduli lindung nggak dimasukkan nang apa di situ kan bingung aku malulah orang segagah aku kada ngerti. Ya Allah jangan dinampakkan jadi aku pasang syarat ya aku mau berangkat tapi ambili hakon guru sana ambili ke Jambi cuman ku singgung ya aku amun datang diambili boleh kada diantar itu bidan beranak. Amun bini anda beranak bidan diambili. Mun sudah beranak bulik seorang. Ayo guru aja kami antar aja pulang. Hanyar saya sanggupi. Karena rezeki saya ada di sana lama ni alima ataita. Tetap hanyar turun di bandara langsung dibawa ke rumah makan yang paling baik dipilih orang tuh.
rumah makan wong Solo tapi mahalnya minta ampun. Aku mitih menunya dan harganya. Aku jangan kesini kita nang murahan aja. Ada apa-apa saja ada apa-apa. Dem hatiku bukan masalah itu meningkat ganti duitnya aja cari nang murah. Ini kamu mahalan asa sayangannya san kok. Bayaran kamu mahalan cak aja jadikan duit barang nasi bungkus jadi diam. Tahan ukar cindol berapa imbir dapatnya tuh. Amun berjuta-juta bayarnya tapi kada mau. Jako cari hotel nang memurahan aja aku udah nang tinggi. Sekali pilihannya hotel nang 18 tingkat tuh. Hotel Miston kenapa ngarannya tuh? Ini tonton ujungnya aja. Aku nak ada tinggian, aku merawan, takutan aku dipaksanya aku kayak ini aja, aku tingkat bawah aja. Aku udah nak tingkat atas, kena meruntuh aku penduluan mati, aku nang di bawah aja susah. Dan nasiban kan selamat. Aku tingkat 2 cuman saya kada bisa naik tangga lift tuh dipaksanya takutannya gelitiran aku. Sudah nak tulak seorang naik tangga lift Ustaz cak ada parlo aja kok. Berusia aku tak kunci di tangga lift. Sekalinya dicari siapa terkunci saya keluar Afgan sekalinya. Apa kata dunia mun aku tak kunci di tangga lift cak ada parlo aku tahan pakai yakat naik seorang aku tangga lift maka kada inya rezekiku di sana. Kemudian nang kedua dibawa bola ke rumah Tuan Guru Bakhit. Saya beratlah ke sana asa kada pantas saya bertemu dengan beliau tapi rezeki saya ada di sana. Disambut beliau ada banyu beliau khusus kayak apa namanya itu kayak botol kayak nang pokoknya hebat lah minumannya tuh tapi kada pati manis banget dibagi sidin 2 ulun utuang 2 cawan jadi di sidin tuh ulun minum separuh sidin separuh. Kenapa? Rezekiku ada di botol di sidin tuh. Makanya kami sebotol berdua. Ikan haruan berpanggang di hadapan sidin tapi tulisan rezeki ada di aku situ. Oh, pordin aku suruh aku makan. Hendak bulik uji sidin di mana menginap di hotel uji penatia. Jangan di hotel uji sidin di rumahku aja. Rezekiku ada nginap di rumah sidin 1 malam. Menginap saya. Maka rumahnya saya tanya dengan orang sana berapalah harga rumah nih 2 miliar harganya. Jadi sungguh begini pernah guring di rumah nang 2 miliar walaupun injaman. Itu rezeki namanya la mani'a lima atai tak ada bisa. Saya diajak ke rumah Guru Danau. Aku jangan sidin uzur kena terganggu sidin kada guru aja sudah ditunggu sudah dibilang ke sana. Pas kami datang mobil sudah ada menunggu di luar. Ini tamu Guru Danau. Langsung dikawal mobil itu masuk ke dalam tuh. Sedang pengajian kayak ini nah. Di sini belajaran, di sana belajaran. Semua pelata rumah tuh BC sepanjangan sidin di ujung sana pengajian. Pakai mic masing-masing pelata tuh ada mic haloinya penyambungnya. Mobil kami lewat dikawal masuk di parkir situ. Saya berduduk kayak dari jauh. Rupanya sidin melihat kada boleh harus duduk samping sidin. Sudah itu ulun hendak bulik sekarangnya kada boleh akan pindah ke kursi je sidin. Bercakap lama karena rezeki saya bertamu dengan beliau cukup lama. Pengajian berdatang jam dudukan pulang di situ. Lama ni alima ataita. Kalau sudah rezeki kita kada kawa tetap sampai. Tapi kalau kada rezeki kita dikejar pun kada pernah sampai. Jadi hidup jangan pernah resah, jangan gelisah karena sudah ada yang mengatur. Dijadikan Allah anak kita gagah bungas alhamdulillah. Sekalinya lahir anak tetangga bungas banget. Bapaknya kada bungas, mamanya kada bungas, tapi kenapa anaknya bungas? Sekali anak awak lahir kayak sabut terandam. Kada apa-apalah. Orang bahagia bukan tergantung baik rupa apa kada. Lagian orang gagah kada menjamin dapat bini bungas. Orang bungas gin kada menjamin dapat lagi gagah. Tapi ada orang gagah dapat bini bungas, contohnya aku. Aku nih kata orang mirip Afgan, orang yang bilang sampai ke Banjarmasin bilang aku ini mirip Afgan. Sampai aku kada sadar kalau aku ini gagah. Aku santai coba ambilkan kasetnya, videonya mana Afgan tadi. Aku cari patuh di Afgan, kita semua melihat Afgan. Sekalinya diputarkannya, ini Ustaz ya Afgan, putihnya bernyanyi pakai kacamata putih orangnya, agak belu-belubak pipi sebelah, agak lunjung ya muhanya. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Ku perhatikan dasar mirip anakku. Tahu ada gagah. Lagian bu ai, orang berisi laki gagah kada menjamin hidupnya lebih tentram daripada orang nang berisi laki kada gagah kada menjamin. Kadang-kadang berisi laki gagah bisa jantungan. Laki tulak malam minggu berparfum ke sebelang kak jam 1 kada bulik ibu masih gelisah.
Ditelepon laki sekalinya, nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Nah, dimatiinya. Di mana dia? Bersama siapa dia? Sedang apa dia? Kan timbul pertanyaan macam-macam. Mahadang laki bulik ambil cawan kelapasan pacah, pertanda apa ini? Itu ada di film Indosiar. Itu kalau bininya mengambil cawan pacah, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa aku tahu? Aku nonton film Suara Hati Istri. Aku mahadang jaku kabila film Suara Hati Suami. Kada main-main. Coba tarai. Kalau suami kada gagah, jangankan jam 1 malam kada bulik, 2 hari kada bulik kada apa-apa. Yang penting kiriman datang terus. Makanya kita ini bersyukur aja hidup, tapi amalannya sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Sebelum Rasulullah, sedikit lagi. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan terlebih dahulu dibekali ke dalam dada Nabi satu helman. Helman itu ada yang menerjemahkan tidak gampang marah urusan pribadi. Karena beliau penyayang, karena beliau penyantun, lapang dada, pemaaf. Makanya Nabi itu ahlaman nas wa asja'an nas. Nabi paling pemaaf, paling penyantun, paling tidak gampang marah. Padahal Nabi paling berani. Paling berani Nabi. Pendikingnya saja gunung. Gunung bertawar dengan Nabi. Kalau diizinkan Nabi menjepit orang yang menyakiti Nabi, dijepitnya. Tapi Nabi kada mau. Karena Nabi tidak marah. Kalau untuk pribadi kada marah. Gunung bersumpah dengan Nabi, kalau darah engkau sampai titis ke bumi, kami gunung bersumpah, kada berizin lagi, kami jepit orang yang menyakiti sempian. Biarlah hendak jadi tapai, karena jadi tempuyak, kata serah aja. Maka Nabi disakiti di Taif, keluar darah di tadah Nabi, masukkan ke dalam botol, titip dengan sahabat, jangan sampai gugur ke bumi, nanti gunung mamuk. Sahabat bingung kayak apa menjaga, akhirnya diminum habis oleh sahabat. Suatu saat Nabi tanya, mana darah saya yang ditampung dalam botol? Kata sahabat, sudah saya minum daripada gugur ke bumi. Baiklah, kata Nabi, karena kau terminum darah saya, maka kau dijamin tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Begitu Nabi penyantunnya, lapang dada. Makanya Imam Hatim Al-Asam ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, apa amalan supaya hidup nyaman? Ujar Imam Hatim, pertama, amun ada orang salah wan kita maafkan. Yang kedua, kita jangan membalas salah. Karena kalau kita membalas salah pasti terlebih. Ada kisah orang dari kampung pulang ke Tungkal ke pasar, pakai pumpong, mahadang banyu dalam, bergantung di jerembah. Musim durian menukar durian sidin, panas hari urak kajang, dibuka din durian tuh kepingin bermakan durian. Akhirnya memakan durian, duduk maungkong. Sekalinya datang pumpong berikutnya menumbur pumpong sidin, tetilantang sidin, tekipai durian, sarik sidin keluar dari kajang. Ngapa kau tumbur pumpong wajah sidin? Jangan menumbur, biasalah pak, kayu sama kayu bahantam. Sarik sidin, masuk ke dalam kajang, ambil din kulit durian, kokotakan din kamu hanya. Ngapa pak kau kokotkan kulit durian kamu aku? Biasalah pak, kulit sama kulit bahantam. Iya, tapi kan lain kulitnya. Yang satu kan kulit muha, satu kulit durian. Lah kalau kita membalas kan lebih jadinya. Orang membuat lingsak pumpung, sekali aku membalas, kakai muha kawan. Makanya Imam Hatim Al-Asam, jangan berbalasan. Hidup nih bersayang-sayangan saja. Kalau bermarah-marahan, nanti pintu beramal ditutup Allah, pintu berbuat baik ditutup Allah. Wa fi akhir zaman madalla qaumun illa bil jidal. Tidak rusak umat akhir zaman kecuali terlalu banyak bersengketa. Orang kalau sudah bersengketa ini selalu mencari kejelikannya, tidak mau mencari kebaikannya. Kejelikannya ada sedikit saja diobar kemana-mana. Dia menceritakan kejelikan orang, padahal inya kada lebih baik daripada itu orang. Kadang nang dibicarakan panau kawan, awak berkurang 6 tahun dah kurang pada sembuh-sembuh. Parah awak pada orang berpanau cuman awak berkurang. Pak iyanya kayak pembersihnya, si anu berpanau, awak kurang 2 kilan kenal. Ada harapan. Makanya kita ini jangan bermarah-marahan, hidup bersayang-sayangan. Kita laki bini itu kalau bermarah-marahan, mana mesra lagi hidup. Pintu berbuat baik, menjaga kemesraan tuh hilang karena bersesarikan terus. Makanya kita nih alhamdulillah lah, kalau dengan orang ramah kita. Cuman kadang di rumah tangga bisa kasar. Laki menagur bini itu kasar mainnya. Kadang menyuruh, ulah kan bang aku banyak ya. Kelawasnya udah kada memasak belum, tapi lebih masak lagi, memamai.
Orang banyak gawian, mana pada tapas, tahi anak karing masih. Awaknya bemamai, nang bini juga melawan juga, ada mau kalah juga. Mun awan orang maka ramah minta ampun. Ada bini orang lalu, hendak kemana mbak? Hendak ke toko aja. Hati-hati mbak, jalan licin. Iya terima kasih. Sekali kita duduk bini orang tuh lakas ambilkan kayu. Mbak pigangan mbak. Hati-hati mbak, sakit ya. Di bini orang. Karena bini awak keluar, hendak kemana tuh aja? Hendak ke toko, jangan lawas aja. Kita belelah tuh, kebiasaan banget. Kunyuk sana kunyuk sini. Tuh hati-hati tuh, jalan licin tuh. Sekalinya tuh berarti lantang. Lo kok daripada ya Allah. Kemana-mana mata. Bini seorang dimamai, bini orang maka pinggang mbak, ngol. Yang bini sama aja. Amun laki orang datang ke rumahnya bertamu, lakas ke kelinting mulahkan banyak. Pejenang tamu, dosa repot mbak, nggak repot kok aja. Karena bini laki seorang boleh begawi, mbah duduk sawit setengah jam dia duduk, belum dulakan kopi lagi. Bikinkan aku pede, ulah seorang jadi. Amun di rumah orang begini bereguan, bibinian jona menyapu rajinnya senyum, bagus rapi menyapu. Jenang tuan rumah, dosa disapu mbak, bisa kena bisa kekanakan, kado aja bisa apa? Jangan mbak, gak biasa ikhlasnya minta ampun. Sekali di rumah bos sapu sambil dihembetakannya ke tihang. Ini abahnya nih kebiasaan. Di mana nginom situ mandak cawan. Dia coba diandak cawan nih. Coba mamainya lakinya. Ada orangnya sebelah tuh orangnya. Jilbabnya agak loncop sedikit. Menang masih simpun di rumah orang makan ikhlasnya. Di rumah seorang sambil bamamai. Buat tapas sambil bamamai, basuh piring sambil bamamai. Laki kayak itu juga sama aja juga. Awan bini orang maka coba lihat orang kalau kada bemarah-marahan mesra hidup, lihat pengantin hanyar tuh nyar disuruh bemarah-marahan, nya lembut cakapnya, mana ada nang kasar. Perhatikan orang pengantin hanyar, ada nang kasar dede nya manggil bini gin ade, nang bini manggil lang laki kakak, ujungnya yayang manggil. Berjalan ke rumah mintuhat terpelisit betis bini lakas menjembak terputus-putus dari capal. Hati-hati sayang ya. Tunggu anak 3 selalu bertengkar nanti. Alah tahan tak nang bini lantak kaulah di sini. Payah juga kita nih karena kita sudah selalu bertengkar. Kalau kita imbah kawin kada pernah bertengkar, kada pernah bemarah-marahan. Coba lihat kalau malam masuk ke kalambu saling menjaga. Nang bini berdandan, nang laki berdandan, nang laki masuk ke kamar bau parfum ke sebelah kak pengantin benda itu. Nang bini bau sedap malam mesranya dalam kamar. Coba tarai kena anak 6, cucu 3 selalu bertengkar, selalu bemarah-marahan. Lihatnya masuk ke kamar. Dede harapan berparfum lagi, nang laki bau minyak kapak, nang bini bau kancor. Semangat lalu nasib. Amun tolak ke pengantin maka berdandan 2 lapis pupur. Sekali masuk ke kamar pupur beres. Aduh, ada orangnya, ada orang itu. Amun ke pengantin bungas kayak Ayu Tinting, sekali ke kamar parah pada malampir. Aduh, ayah juga kita nih. Macam mana kada bemarah-marahan? Cobalah berdandan ke dalam. Ramah keluar, ramah ke dalam. Jangan bemarah-marahan. Kata guru saya nang bagus kita nih berbuat apa nang disukai orang, jangan berbuat apa nang kada disukai orang. Bini berbuat apa nang disukai laki, laki berbuat apa nang disukai bini. Jangan berbuat apa nang kada disukainya, apa nang kada disukai. Bini kada boleh memuji laki orang, kada boleh membanding-banding laki awan laki tetangga. Abahnya dengan 10 tahun dah berkeluarga, jangan karena menukar Honda Nmax sepeda kada tukar. Coba lihat laki inor sebelah tuh, laki inor tuh, laki inor dibahasnya itu rawan kuantan tandangnya teripai ke rumah orang. Coba lah tarai laki kan gitu juga, kada boleh memuji bini orang di depan bini seorang. Kalau hendak dipuji bini seorang aja, bilang sama istri kita, dek indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal kadapnya minta ampun. Ini bini orang yang dipuji. Maka kalau kita ini selalu berbuat baik, jangan bemarah-marahan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi terakhir. Nah, aku ambil nang kedua dibekali ilmu. Makanya anak-anak generasi muda ini perlu dibekali ilmu pengetahuan. Makanya majelis ini menggabungkan pengamalan, berselawatan, mendekatkan diri kepada Allah
dan mendalami ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu itu warisan daripada Nabi. Al ilmu khairu miras, ilmu itu adalah sepaling baik warisan. Maka itu kata Nabi, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan selalu hadir di majelis ilmu mingguan, bulanan, maka yakinlah dia sudah dimudahkan Allah jalan menuju ke dalam surga. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam majelis al-istiqamah ini dan nur dakwah ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipilih Allah menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.